Setelah kemarin kita membahas mengenai Thales, kemudian kita juga membahas mengenai Anaximandros. Nah, berikutnya kita akan mencoba membahas murid dari Anaximandros ini, teman-teman, yang bernama Anaximenes. Dia itu juga berasal dari Miletos, seperti gurunya. Tapi kemudian Anaximenes ini juga seorang filsuf terakhir yang berasal dari kota itu, gitu. Kenapa? Karena pada tahun-tahun berikutnya, Persia itu akan menaklukkan kota ini. Makanya Anaximenes menjadi guru sekaligus filsuf terakhir yang berasal dari Miletos. Nah, apa sih pemikiran-pemikiran dari Anaximenes ini? Tentu saja Anaximenes ini memiliki pemikiran yang berbeda dengan gurunya Anaximandros. Begitu juga dengan Thales. Tetapi kerangka berpikir mereka itu hampir sama, teman-teman. Yakni membahas mengenai asal mula dari semesta gitu. Nah, kalau kita membahas kemarin Thales berasal dari air, kemudian Anaximandros itu mengatakan bahwa asal mula itu berasal dari apeiron, yang tidak ada wujudnya, abstrak. Nah, si Anaximenes ini kembali seperti teorinya si Thales, teman-teman. Yakni segala sesuatu itu berasal dari sesuatu yang konkret gitu, ada wujudnya gitu. Sesuatu hal yang bisa dirasakan secara indrawi gitu. Nah, tetapi dia berbeda dengan si Thales. Kalau Thales mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah air, si Anaximenes ini enggak, teman-teman. Dia itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari udara gitu. Hampir mirip seperti teorinya Thales. Tetapi dia juga menerima teori dari Anaximandros bahwa sesuatu itu seharusnya tidak terbatas, yang yakni adalah udara gitu. Jadi Anaximenes ini menerapkan dua teori dari guru-guru yang lampau gitu, dari filsuf-filsuf yang lampau gitu. Dari Thales juga ada, dari Anaximandros itu juga ada. Bahwa segala sesuatu itu dari udara, dan udara itu adalah sesuatu hal yang konkret, dapat dirasakan, tetapi sifatnya itu tidak terbatas seperti apeiron gitu. Ya, si Anaximenes ini mengambil dua kerangka berpikir dari guru-guru ini, dari filsuf-filsuf terdahulu gitu. Nah, kenapa Anaximenes ini memilih segala sesuatu itu berasal dari udara? Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik. Jadi, udara itu dapat berubah, teman-teman. Jadi, udara itu mengalami perubahan. Nah, kalau kita katakan kemarin Anaximandros mengkritik Thales bahwa segala sesuatu itu bukan berasal dari air, karena air itu memiliki perlawanan dengan api gitu, memiliki sifat yang berlawanan dengan api. Nah, si Anaximenes ini mengatakan bahwa ya karena udara ini mengalami perubahan, maka dia bisa menjadi unsur dasar dari segala unsur gitu, segala prinsip. Nah, kemudian Anaximenes berpendapat bahwa udara itu mengalami dua perubahan gitu, pemadatan dan juga perenggangan. Nah, pemadatan itu ketika udara itu mengalami bentuk yang berubah dalam artian rapat, kemudian bentuknya keras, padat, beku gitu. Nah, ketika udara mengalami pemadatan itu, dia itu berubah menjadi angin. Nah, setelah dia berubah menjadi angin, dia akan menjadi awan. Nah, setelah berubah menjadi awan, kemudian terjadi pemadatan lagi, terbentuklah air, butir-butir air, yang kemudian kita sebut itu adalah hujan gitu. Nah, ketika hujan itu turun ke bawah, dia akan membentuk tanah, dan tanah ini ketika dia memadat lagi lebih rapat, dia akan menjadi bebatuan gitu. Itu teori dari Anaximenes yang mengenai pemadatan. Nah, untuk teori yang kedua mengenai perenggangan, udara itu menjadi renggang, menjadi longgar, dan salah satu unsur yang berasal dari perenggangan itu adalah api, teman-teman. Gitu. Jadi api itu sebenarnya nama lainnya adalah udara yang renggang gitu, udara yang tidak rapat, udara yang longgar gitu. Itu adalah api. Gitu. Itu pemikiran dari Anaximenes. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya semua unsur yang ada di bumi ini, di semesta ini berasal dari udara gitu, berasal dari satu unsur utama, unsur dasar, prinsip dasar gitu. Yakni adalah udara. Itu kata Anaximenes. Akan tetapi, pemikiran-pemikiran Anaximenes ini kemudian dikritik oleh beberapa orang gitu,
karena menganggap bahwa pemikirannya itu malah mundur lagi ke seperti pemikirannya Thales, karena dia menganggap bahwa asal mula itu berasal dari sesuatu yang konkret gitu, yang indrawi gitu, yang bisa disentuh, bisa dirasakan. Kan udara kan bisa dirasakan ya melalui panca indera kita kan, melalui kulit gitu. Nah, bagi beberapa orang itu menganggap terjadi sebuah kemunduran berpikir gitu. Tapi menurut beberapa orang lain, ya menurut si Anaximenes ini justru pemikiran yang maju gitu. Kenapa? Karena dia ini bisa memikirkan asal mulanya secara konkret gitu, bukan abstrak seperti apa yang dikemukakan Anaximandros. Jadi segala asal mula di dunia ini kalau dipikir-pikir ternyata udara juga cukup rasional gitu, karena dijelaskan juga api itu berasal dari perenggangan, sedangkan air itu berasal dari udara yang memadat gitu. Jadi ada tahap-tahap berpikir dari Anaximenes yang diapresiasi oleh beberapa orang gitu. Jadi ya ada dua pro dan kontra gitu. Ada yang menganggap itu adalah sebuah kemunduran karena kok bisa segala sesuatu itu berasal dari hal yang konkret gitu. Harusnya sih enggak gitu. Tapi setelah beberapa orang menganggap ya kenyataannya cara berpikir Anaximenes juga rasional gitu, bahwa udara ini berasal dari air ini berasal dari udara yang padat, lalu kemudian api berasal dari udara yang renggang gitu. Itulah. Nah, itu yang menarik dari Anaximenes, teman-teman. Nah, selengkapnya itu bisa kalian baca di bukunya Muhammad Hatta, Alam Pikiran Yunani. Di sana ada banyak hal mengenai Anaximenes. Itu tadi adalah salah satu saja ya pemikiran dari Anaximenes. Jadi Anaximenes ini juga berpikir tentang ya bumi itu adalah datar, kemudian bumi ini ditopang oleh udara, matahari itu berasal dari bumi, di mana udara renggang di sana di bumi, kemudian renggangnya udara itu kemudian naik ke atas, membuat api itu terbang dan jadilah matahari, bintang dan segalanya. Itu jadi ada banyak hal pemikiran dari Anaximenes. Terutama yang menarik itu juga tentang makrokosmos dan mikrokosmos. Wah, itu menarik banget. Meskipun kemudian si Aristoteles ya mengembangkannya menjadi ilmu psikologi, ilmu jiwa. Jadi si Anaximenes ini hanya mengatakan bahwa ya udara itu seperti jiwa, teman-teman. Kenapa? Karena ketika bumi tanpa udara, tanpa kita bisa menghirup oksigen, bumi itu mati gitu, tidak layak untuk dihuni. Nah, begitupun juga dengan jiwa dalam manusia gitu. Manusia tanpa jiwa ya zombie, dia tidak hidup, dia tidak berpikir, dia tidak memiliki seni gitu, tidak memiliki estetika. Nah, itu pemikiran dari Anaximenes juga. Jadi makrokosmos dan mikrokosmos bagi beberapa orang mengatakan bahwa ide awalnya itu berasal dari Anaximenes ini. Gitu. Beliau merupakan filsuf yang menarik sih. Dan filsuf natural terakhir ya, filsuf alam yang terakhir ya. Karena setelah itu Miletos ditaklukkan oleh Persia. Itu ya, selengkapnya kalian baca aja di buku Alam Pikiran Yunani, teman-teman, dari Muhammad Hatta. Di situ juga ada. Ya, terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Jangan lupa share, like, dan juga komen. Barangkali kalian memiliki interpretasi yang berbeda mengenai Anaximenes, silahkan komen saja. Atau mau menambahkan, atau mau apapun lah, kita bisa berdiskusi di kolom komentar gitu. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di reading jurnal lainnya. Bye-bye.